Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan surat resmi berupa instruksi kepada semua jajaran pengurus NU dan warga Nahdliyin terkait dengan organisasi PWI Laskar Sabilillah dan kajian tentang nasab Bani Ba'alwi. Muncul pertanyaan, benarkah PBNU telah menolak PWI Laskar Sabilillah dan PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanda tanya yang banyak. Baik, untuk menjawab ini, coba kita simak cuplikan keputusan yang sempat saya baca. Yakni di poin yang keempat, di sini dituliskan setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan tafarruq dan mendamaikan pertentangan islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI LS. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Jadi terkait dengan ini saya ingin bersikap. Pertama, ada yang nanya sama saya, benarkah PBNU hari ini telah memberikan dukungan resmi kepada Bani Ba'alwi? Artinya surat ini dimungkinkan merupakan bentuk sikap resmi PBNU untuk mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya sedemikian rupa, saya tidak berani memastikan. Nah, seandainya bisa dipahami sedemikian rupa, seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alwi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU, ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'alwi. Jadi dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdiyin bahwasanya Ba'alwi ini benar-benar keturunan Nabi. PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan keabsahan nasab ini berdasarkan ketentuan studi kitab nasab, histori, bahkan sampai kepada tes DNA untuk mendukung pembuktian Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan ini seandainya
Saya dalam bicara seandainya ini. Seandainya PBNU memang mengarah kepada mendukung sepenuhnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka PBNU hari ini dibebani tanggung jawab lebih, yakni membantu Rabitatul Alawiyah untuk membuktikan bahwasanya Bani Ba'alwi di Indonesia ini merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing. Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nabi. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia, Sayyid dan Syarif, keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Ini saya masih bicara tentang jika ya. Jika PBNU ternyata secara resmi mendukung Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Kemudian yang berikutnya saya ingin sikapi yang kedua. Lantas bagaimana ketika PBNU secara spesifik menyebutkan bahwasanya PWI dan Laskar Sabillah adalah perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ya, kita tidak perlu merasa tersinggung ketika hari ini PBNU mengasosiasikan PWI Laskar Sabillah itu adalah organisasi yang membawa permusuhan. Ya, tidak perlu jadi persoalan juga. Kita tidak perlu juga terprovokasi. Kita akan tetap pada komitmen yang awal, bahwasanya PWI Laskar Sabillah tidak mau dibenturkan dengan NU. Tidak mau. Alasannya sederhana. Karena yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabillah juga adalah masyarakat Nahdiyin, kader-kader NU. Dan terlalu banyak energi yang harus kita keluarkan ketika dibenturkan dengan NU. Hari ini ketika muncul keputusan PBNU, maka kami menganggap ini keputusan PBNU. Dan mengapa dibentuk PWI Laskar Sabillah? Ya karena memang sebetulnya NU tidak berkenan menggarap kajian seputar nasab. Maka agar tidak membebani NU secara organisasi, maka dibentuklah organisasi PWI Laskar Sabillah. Agar NU tidak punya beban sama sekali terhadap kajian ini semua. Dan organisasi ini didirikan bukan untuk membentur NU, tapi untuk mencerahkan umat, terutama bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdiyin, terkait dengan upaya kita menjaga kemurnian dan kesucian nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk membentur NU. Hari ini ketika kemudian kita menjadi bagian dari NU, tidak bisa koheren dengan PBNU, maka tidak jadi masalah. Karena ketika kita secara organisasi tidak koheren dengan PBNU, karena memang PWILS itu bukan banom NU, ya ngapain koheren kan? Karena bukan banom NU juga. Tidak jadi masalah. Karena entoh kita di PWI Laskar Sabillah juga adalah warga Nahdiyin. Kita tetap bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini yang kita pikir itu bukan tentang koherensi dalam berorganisasi. Yang harus kita pikir adalah semua kader NU, semua kiai NU, semua santri NU, semua warga Nahdiyin itu harus berpikir bagaimana bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena begini, yang disebut dengan pengkhianat di dalam NU itu adalah orang-orang yang hanya memanfaatkan NU secara organisasi untuk tunggangan politik, untuk mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan tambang, untuk mendapatkan keuntungan profit duniawi. Yang ketika profit duniawi itu didapatkan bukan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi untuk diri mereka, keluarga mereka, koneksi mereka, sederek-sedereknya. Kalau kata orang Lampung, sekelik-sekeliknya. Lingkaran mereka saja yang mendapatkan. Bukan itu yang disebut dengan ber-NU. Hari ini mari kita membangun kesadaran terhadap semua masyarakat Nahdiyin. Kita harus tetap konsisten, inheren
satu nilai, satu nafas, satu garis perjuangan dengan gagasan ide perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam konteks ini, mengapa kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kajian Kiai Imad ini sepertinya tidak diakomodir oleh PBNU? Ini setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwasanya kajian Kiai Imad, bahkan Kiai Imad itu sendiri merupakan mujaddid abad ini, khususnya mujaddid bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini setiap pangkal awal 100 tahun, habis 100 tahun nih, masuk ke abad yang berikutnya, orang yang akan menjadi pembaharu, memperbaiki nilai-nilai yang sudah usang, nilai-nilai yang sudah tercemar. Dan NU sudah berusia 1 abad, kita sudah memasuki abad yang kedua, mujaddid ini sudah ditakdir